Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi keperawatan Fakultas Kesehatan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu dengan judul menjelaskan tentang bagian sel eukariot dan fungsi-fungsinya. Sel eukariot terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, membran sel, kemudian sitoplasma, kemudian nukleus, kemudian retikulum endoplasma, kemudian ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, sentrol, dan mikrotubulus. Yang pertama, membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan lingkungan bagian dalam sel. Membran sel merupakan selaput selektif, permeable, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion lainnya. Membran sel ini mempunyai beberapa fungsi. Antara lain, yang pertama, membran plasma berfungsi mempertahankan isi sel. Yang kedua, membran plasma berfungsi semi-permeable atau selektif permeable. Yang ketiga, proses terjadinya biokimia, contohnya reaksi oksidasi dan respirasi. Yang keempat, sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian sel yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu mengontrol zat-zat yang boleh masuk maupun boleh keluar meninggalkan sel. Hal inilah yang menyebabkan kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian pengisi ruang antara inti dan membran plasma. Terdiri dari sitosol, sitoskeleton, organel-organel sel, serta substansi simpanan. Padatan sitoplasma terdiri atas organel-organel yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Antara lain fungsi dari sitoplasma, yang pertama merupakan tempat terjadinya pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi-reaksi kimia. Contohnya pembentukan energi, sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan yang penting bagi metabolisme atau sel-sel ion-ion, gula, lemak, dan protein. Fungsi yang terakhir dari sitoplasma yaitu sitoplasma mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya penukaran agar zat metabolisme berlangsung dengan baik. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu nukleus, bagian yang ketiga. Nukleus adalah otak dari sel atau nukleus disebut sebagai organel terbesar di dalam sel, sebab disinilah tempat pengendalian segala aktivitas sel. Nukleus berada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dan membentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Nukleus terdiri dari 3 bagian yang membran nukleusnya selaput ini yang merupakan bagian terluar sebagai pemisah sekaligus penukaran molekul dengan sitoplasma. Nukleus plasma matriks nukleus merupakan cairan inti dari nukleus yang beberapa senyawa kimia kompleks dan nukleus anak inti yang merupakan bagian terbesar dari nukleus. Penyusunan ribosom. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari nukleus dalam sel eukariotik. Yang pertama, memuat dan menyimpan informasi genetik DNA yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi, bagaimana struktur dasar dari sel. Beberapa organela, mitokondria, dan kloroplas memiliki beberapa DNA, tapi mayoritas dari banyaknya DNA sel dan terdapat dalam nukleus. Yang kedua, fungsi yang kedua membuat semua RNA, termasuk RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Yang ketiga, menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma adalah bagian yang berikut seperti jala yang berpusar pada endoplasma. Sitoplasma dalam bagian retikulum endoplasma terdiri dari dua macam, yaitu RE kasar yang berhadapan dengan sitoplasma dan ditempel ribosom, maka terdapat berbintil-bintil, kemudian RE halus yang merupakan bagian retikulum endoplasma yang tidak ditempeli ribosom. Berikut ini fungsi RE retikulum endoplasma yang wajib kita ketahui. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensistensi lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang kedua, menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Yang ketiga, transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Yang terakhir, menetralkan racun atau detoksifikasi RE dari sel ke hati. Kemudian, poin yang berikut adalah ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom atau RNAR dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ribosom terletak bebas di dalam sitoplasma. Dan ada juga yang menempel pada bagian sisi luar retikulum endoplasma kasar. Penyusunan utama ribosom adalah protein dan RNA. Ribosom terdiri dari unit besar dan unit kecil yang masing-masing membuat bulat. Jika bergabung akan membentuk seperti angka 8. Ribosom berfungsi sebagai menyintesis protein, sedangkan ribosom sendiri disintesis oleh nukleus. Poin yang berikut adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi juga disebut sebagai Golgi atau aparatus Golgi, adalah salah satu komponen sel yang berukuran besar dan terletak di dekat retikulum endoplasma. Fungsi dari kompleks Golgi tersebut yang pertama, pusat pengolahan untuk material yang kemudian dikemas dan distribusi pada organel-organel atau diekspor atau disekretasikan dari sel dalam suatu vesikel yang diambil dari ujung-ujung membran Golgi, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Yang terakhir, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada telur sel, dan lisosom. Kemudian kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu lisosom. Lisosom adalah organel terbentuk dari gelembung bulat berdiameter antara 0,1 sampai 1,2 mikrometer yang di dalamnya tersimpan enzim-enzim hidrolistik seperti protease, lipase, nuklease, fosfatase, dan enzim pencernaan yang lainnya. Ribosom bertanggung jawab untuk pembongkaran atau pemecahan komponen sel ketika tidak dibutuhkan lagi atau ketika rusak atau untuk membentuk kebutuhan daur ulang. Fungsi dari lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksostitosis, autolis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Kemudian yang berikut adalah badan mikro. Badan mikro hampir menyerupai lisosom, berbentuk agak bulat, diselubungi membran tunggal dan di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Disebut badan mikro karena ukurannya kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Struktur sel eukariot badan mikro terdiri atas pereksisom dan glikosisom. Fungsi dari badan mikro adalah sebagai oksidator substrat dan asam lemak, serta menjadi jalur glikoat. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Kemudian mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi dari sel eukariotik. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memerlukan energi seperti hati, otot, dan saraf. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob.
Fungsi utama dari mitokondria adalah melakukan respirasi sel untuk menghasilkan energi. Selain itu, mitokondria memiliki DNA sendiri untuk mengkode sintesis protein spesifik. Mitokondria juga memiliki fungsi mengoksidasi makanan dari C6H12O6 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O dan energi dehidrogenasi serta transfer elektron. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Pada tumbuhan biasanya terbentuk cakram dengan diameter 5-8 dan tebal 2-4 diameter. Di dalam kloroplas terdapat klorofil, yaitu pigmen fotosintesis, dan stroma. Klorofil atau zat hijau dari daun berperan dalam menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia, sedangkan stroma adalah cairan kaya protein yang terdapat di dalam membran dalam kloroplas. Kloroplas dibatasi membran ganda dan kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kemudian sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, merupakan organel berbentuk silindris. Sentriol terdiri atas satu lapisan silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Sel hewan dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung 2 sentriol dan sitoplasma. Sentriol terletak di dekat permukaan luar nukleus, dan sentriol berperan dalam orientasi arah pada proses pembelahan sel. Yang terakhir pada bagian sel eukariot ini yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah rantai-rantai protein yang membentuk spiral. Spiral ini membentuk tabung berlubang yang panjangnya mencapai 2,5 mm dengan diameter 25 mm. Mikrotubulus pada gelombang sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Mikrotubulus berfungsi untuk menyusun sentriol, flagella, dan silia, atau secara umum mikrotubulus ini berfungsi sebagai pergerakan pada sel. Demikianlah hasil presentasi sel eukariot di saat ini. Sekian dan terima kasih.